Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga langkah kaki kita menjadi ampunan kita atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan setiap langkah kita akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah yang hadir pada saat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya dan diberkahi segala sepanjang umurnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang masuk ke dalam surganya yang kekal dan abadi. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, pemimpin kita, penyelamat kita, dan siapapun yang mengikutinya akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga pernah beliau berkata, setiap umatku pasti masuk ke dalam sorga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ternyata ada juga umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau masuk ke dalam sorga. Qala, dikatakan, ditanya oleh sahabat, man la ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam sorga? Wa man ya'ba ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada aku, barang siapa yang mengikuti aku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang enggan, yang tidak mau mengikutinya, maka dia adalah orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita menghadiri majelis ilmu, salah satu sunnah Rasulullah, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban setiap likulli muslimin, setiap seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena ilmu merupakan landasan bagi kita melakukan suatu amalan. Karena dalam sebuah kata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan kullun nas halaku ilal alimun, setiap manusia, kata Imam Ghazali dalam kitabnya, akan binasa ilal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wa kullul alimin halaku ilal amilun, dan setiap yang berilmu pun akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wa kullul amilin halaku ilal mukhlisun, dan setiap yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Intinya suatu amalan itu harus didasarkan dengan ilmu, dan dalam pelaksanaannya kita harus ikhlas dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah dan bimbingannya, sehingga kita melaksanakan suatu ibadah dengan dasar ilmu dan ikhlas dalam mengamalkannya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam bulan Zulqa'dah dan insyaallah sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Hajju ashurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi, yang telah ditentukan. Sejak bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah bulan-bulan ini adalah bulan-bulan mempersiapkan ibadah haji. Kemudian tujuan ibadah haji kita adalah ke Baitullah.
Bait artinya rumah, Allah adalah Tuhan kita, yaitu rumah Allah. Haji artinya ziarah ke rumah Allah. Maka di dalam surat Ali Imran disebutkan ayat 96, inna awwala baitil wudi'a linnas lallazi bi Bakkah mubarakah. Pertama kali awal bait rumah wudi'a yang ditetapkan, yang dibuat, yang didirikan linnas bagi manusia, lallazi bi Bakkah mubarakah, yaitu di Bakkah. Bakkah ya, yaitu tempatnya Ka'bah berdiri, dan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hudal lil alamin, dan petunjuk bagi sekalian alam, bukan hanya untuk orang-orang yang muslim, tapi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Fihi ayatun bainatum maqami Ibrahim, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Makanya ketika kita membahas masalah haji tidak terlepas daripada Ibrahim. Ketika kita membahas tentang masalah kurban tidak terlepas daripada Ibrahim. Bahkan khitan pun adalah tidak terlepas daripada Ibrahim pertama kali yang melaksanakannya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebagaimana yang kita ketahui dia khitan pada umur 80 tahun Bapak Ibu. Ya. Karena pada saat itulah dia mendapatkan perintah untuk berkhitan. Siapa Ibrahim? Sedikit kita akan membahas sebelum kita membahas tentang masalah hikmah daripada ibadah haji. Ibrahim adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang lahir, dalam sejarah disebutkan di Babilonia, di Irak. Dia merupakan anak dari Azar, yang mana Azar ini adalah pembuat patung, dan patung itu akhirnya disembah oleh kaumnya pada waktu itu. Maka lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari anak pembuat patung berhala. Setelah lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, dia melihat bagaimana keadaan masyarakat saat itu yang telah menyimpang jauh dari akidah, yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, dia menghancurkan salah satu patung yang terbesar di dalam tempat peribadahan itu, yang mana kapak yang dibuat itu digantungkan di salah satu patung yang lainnya. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung ini, maka Ibrahim pun menjawab, coba tanyakan kepada patung yang ada golok di lehernya. Kemudian si raja pun saat itu mengatakan, bagaimana mungkin dia tidak bisa bergerak, bisa menghancurkan patung. Ini alasan Nabi Ibrahim yang akhirnya, bagaimana mungkin kalian menyembah patung yang tidak mempunyai manfaat dan mudarat? Di mana akal sehat kalian? Dan peristiwa ini akhirnya kita kenal dengan akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan di api karena dihukum oleh raja. Kemudian selanjutnya Ibrahim menikah dengan sepupunya Siti Sarah, dan akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari negeri itu menuju negeri Syam atau Syria. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bermakam di Syria, dia membuat suatu tempat peribadatan, dan di sana juga tempat dia berkurban. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membuat tempat yang khusus untuk berkurban, untuk menyembelih hewan. Ternyata kurban itu bukan hanya Nabi Ibrahim yang melakukannya. Kurban adalah ibadah-ibadah daripada nabi-nabi Allah sebelumnya. Kemudian
Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah lagi ke Mesir. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menetap di Mesir bersama Siti Sarah. Dan Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak. Dia hampir 100 tahun dia tidak mempunyai anak. Dan Nabi Ibrahim dalam sejarah disebutkan berumur 175 tahun. Ada yang mengatakan 190 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Jadi banyak pendapat, tapi yang lebih masyhur itu adalah 175 tahun umurnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hara diberi hadiah, ya, diberi hadiah seorang budak, itu yang namanya Hajar. Dan dari Hajar inilah Nabi Ibrahim mendapatkan anak-anak, yang mana umur Nabi Ibrahim saat itu sudah hampir mencapai 100 tahun. Saat itu ketika Ibrahim alaihissalam, ketika dia ingin mempunyai anak, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat disebutkan, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi Ibrahim kalau punya masalah, ini yang harus kita contoh dari seorang nabi yang taat ini. Apapun masalah yang dihadapannya, dia pergi kepada Tuhannya. Dia menghadap Allah, dia mengadukan semuanya permasalahannya di hadapan Allah. Dan di ayat selanjutnya apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, berikan aku keturunan yang soleh. Bukan hanya sekedar keturunan, tapi keturunan yang soleh. Banyak orang yang ingin mendapatkan anak, tapi tidak ditentukan ataupun tidak diminta jenis anaknya seperti apa. Ini yang harus kita perhatikan. Rabbi habli minas solihin. Dan inilah yang sering diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana kalau kita tidak punya anak, doanya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Berdoa mohon diberikan anak yang soleh. Dan dia tidak pergi ke dukun. Dia tidak pergi ke tempat-tempat pemujaan. Ya, tidak pergi ke makam wali-wali yang mana di sana dia minta apa yang diminta. Kita pergi ke makam wali bukan meminta sesuatu, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah apa yang kita minta, yaitu bagaimana cara kita taat kepada Allah, sebagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada seorang wali itu karena dia ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawab Allah setelah itu? Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya seorang anak yang halim, yang lembut, yang sabar. Itulah Ismail alaihissalam. Dan Ismail lahir ketika Ibrahim kalau sudah umur 100 tahun sudah ya sepuh sekarang ini bagi kita. Tapi saat itu umur orang sudah panjang-panjang, di atas 100 semua. Ada yang 200, ada yang 250, ada yang 300 ya, tergantung dengan menu dan makanannya. Kalau dia hidup di zaman sekarang saya yakin gak akan panjang juga, Pak. Ya. Makanan yang serba instan saat ini. Ya. Nah, setelah lahirnya Ismail alaihissalam, ya, kemudian Siti Sarah pun melahirkan Ismail. Artinya kalau kita tidak punya anak, ya, ada yang namanya pancingan sebagai narik agar supaya kita punya anak. Dan peristiwa ini, ya, termaktub di dalam sejarah dan Al-Quran. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dikorbankan, maka jadilah yang namanya ibadah korban. Peristiwa Ismail, Siti Hajar yang mencari air dijadikanlah salah satu daripada rukun haji dan umrah, yaitu sa'i. Jadi peristiwa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah ini menjadi
salah satu syariat yang Allah syariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim selalu digandengkan namanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua nabi yang lahir setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Maka seluruh nabi adalah keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut salah satunya merupakan sepupunya Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim mempunyai keluarga yang soleh dan keturunan yang soleh dan soleha, tetapi bapaknya adalah orang yang pembuat patung. Maka jangan sampai kita menghukum seseorang, bapaknya bajingan, belum tentu pak anaknya bajingan. Anaknya bapaknya soleh, belum tentu juga anaknya soleh. Maka yang harus diperhatikan itu adalah ibunya. Maka Rasulullah mengatakan madrasatul kubra, ibu itu merupakan sekolahan yang besar. Rasulullah mengatakan an-nisa, wanita itu adalah tiangnya, pondasinya suatu keluarga. Apabila baik wanita ini, maka baiklah keluarga itu. Sebaliknya kalau rusak wanitanya, maka rusaklah keluarga itu. Makanya kaum orientalis barat ingin menghancurkan agama Islam, itu dihancurkan dari pemudinya, dari wanitanya. Makanya hati-hati kita yang mempunyai anak perempuan. Menjaga anak perempuan ini lebih susah lagi menjaga gunung emas. Karena apa? Karena anak perempuan ini bisa membawa 4 golongan ke dalam neraka. Yang pertama bapaknya, yang kedua saudara laki-lakinya, yang ketiga adalah suaminya, dan yang keempat anak laki-lakinya. 4 golongan ini kalau perempuan tidak kita jaga akan membawa kita ke dalam neraka. Makanya kita sebagai orang tua harus benar-benar mendidik anak kita. Tetapi kalau sudah kita didik dengan benar kemudian dia tidak mau, itu bukan salah kita lagi. Artinya kita sudah punya usaha untuk mendidik mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim menjadi tuntunan dan syariat bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan juga kurban yang insya Allah sebentar lagi kita akan melakukannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah daripada haji dan umrah. Dalam suatu ungkapan ulama sufi mengatakan, man arafallah azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Barang siapa yang mengenal Allah akan hilanglah prasangka buruknya. Orang yang mengenal Allah, semua yang dia lakukan, apapun yang dia alami, ada hikmahnya. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Dan dia mengatakan setiap peristiwa yang dia alami, kejadian yang lihat, ada hikmahnya di balik itu semua. Sepahit apapun yang kita alami, ada hikmah di balik itu semua. Makanya kita harus mengambil hikmah dari semua perjalanan hidup kita. Kita harus mengambil semuanya pelajaran yang kita pernah dapatkan, baik dari pribadi kita maupun orang lain. Nah, hikmah apa saja yang terkandung di dalam ibadah haji dan umrah? Bagi kita yang telah melaksanakan ibadah haji dan umrah, ini bisa menjadi penguat bagi kita dan penyemangat bagi orang yang akan melakukan haji dan umrah. Yang pertama, Allah akan ganjar dia dengan surga. Dalam hadis disebutkan al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma wal haju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain merupakan kafaratu bainahuma, penghapus daripada dosa-dosa di antara keduanya. Wal haju mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Makanya ibadah haji merupakan ibadah yang penuh dengan perjuangan, karena hadiahnya sangat luar biasa, yaitu surga yang seluas bumi dan langit, yang mana di dalamnya
ada kenikmatan-kenikmatan, fasilitas yang superlog. Dan Allah sediakan bagi hamba-hambanya. A'dadtu li ibadi, kata Allah, aku persiapkan untuk hambaku ma ainun ra'ad wa ma uzunun sami'at wa ma khatara bi qalbil basar, yang mana tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terdetik di dalam hati kita, tidak terbayang di dalam pikiran kita. Senikmat-nikmatnya fasilitas yang ada di dunia ini tidak menyamai 1% pun kenikmatan di sorga. Senikmat-nikmatnya makanan yang di dunia ini tidak akan menyamai kenikmatan hidup di surga. Senikmat-nikmatnya kita berhubungan suami istri tidak senikmat-nikmatnya hubungan kita dengan bidadari-bidadari. Oleh karena itu jangan sampai kita menggadaikan kehidupan untuk akhirat kita, menggadaikan kehidupan dunia kita ini dan meninggalkan kehidupan yang kekal dan abadi. Dan makanya bagi orang yang ingin menggapai atau mencari surga ini, ibadah umroh dan haji salah satu sarana kita untuk mencapainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang pernah berangkat umroh dan haji mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan balasan surga ini. Yang kedua adalah menjawab panggilan Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Had ayat 27, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, dan panggillah, serulah manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji, untuk ziarah ke Baitullah. Ya'tina karijalan, ya, maka ya'tuka rijalan, maka akan datang laki-laki, ya, dengan mengendari unta-unta kurus, min kulli fajin amik, dari semua penjuru. Dan kita ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita mengatakan labaik Allahumma labaik. Maka seruan ini kita datangi, kita jawab dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga, ibadah haji dan umrah pahalanya sangat luar biasa, melebihi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah daripada haji dan umrah adalah menghapuskan dosa. Ya, hadis yang pertama tadi saya sebutkan, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain, antara haji yang satu dengan haji yang lain, merupakan penghapus daripada dosa-dosa kita. Bergugurlah dosa-dosa kita. Artinya haji dan umrah adalah penghapus daripada dosa-dosa kita. Tetapi bukan hanya haji dan umrah saja yang menghapus dosa-dosa kita. Banyak sekali dalam hadisnya Allah sebutkan, setiap hambaku kalau datang kepadaku dengan khusyuk dan benar-benar memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni segala dosa-dosanya. Tetapi salah satu daripada penghapus dosa itu adalah kita datang menghadap Allah dengan segala dosa-dosa yang kita bawa, kemudian memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah umrah dan haji mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Badannya terasa ringan ketika pulang ke tanah air. Tetapi yang memberatkan mereka apa Bapak Ibu? Belanjaan mereka yang memberatkan. Ya, oleh-oleh mereka yang mereka bawa yang memberatkan. Padahal badannya sudah ringan karena diampuni dosa-dosanya. Makanya sekarang ini pemerintah Saudi Arabia mengetatkan perbekalan kita. Kemarin saya pernah berkomunikasi orang yang pulang dari umroh, ternyata air zam-zam tidak diberikan. Ya, makasih. Kemudian banyak yang membawa air zam-zam di dalam kopernya, dan karena ketahuan akhirnya dikeluarkan. Makanya harus pintar-pintarlah kita dalam membawa barang-barang cairan di dalam tas kita. Maka perlu kita bertanya kepada orang yang berpengalaman.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat adalah sebagaimana yang kita ketahui, haji dan umroh akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahalanya adalah tidak lain adalah surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Kemudian yang selanjutnya, haji dan umroh hikmahnya menguatkan iman kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak saya bergaul dengan Pak dan Bu Haji. Dia baru melaksanakan sholat ketika ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji. Sebelumnya dia terlena dengan kehidupan dunia ini, tetapi ketika dia mau berangkat umroh dan haji, mulai belajar dia sholat, mulai dia melakukan sholat. Ada yang punya ilmu, akhirnya mulai dia buang ilmu-ilmunya, ya, ilmu kebalnya dia buang, barang-barang yang dia pernah dapatkan dari dukun, ya, dari kakeknya, dari neneknya dibuang. Kemudian dia mulai meruqyah dirinya. Bahkan ada teman saya sekarang ini, Ustadz, aku dulu tidak pernah sholat katanya, tetapi setelah saya pulang dari ibadah haji dan umroh ini, ya, saya alhamdulillah, bahkan kerinduan saya adalah ketika azan berkumandang saya ingin pergi ke masjid. Itu salah satu hikmah daripada orang yang berangkat umroh dan haji. Akan menguatkan iman mereka, akan menambah iman mereka, akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masih ada Pak Haji dan Bu Haji setelah berangkat umroh pulang dari sana masih malas-malasan sholat, masih malas-malasan untuk ibadah, berarti dia belum mendapatkan haji yang mabrur. Orang yang tidak pernah sholat aja sebelum haji, setelah berangkatnya pulang ke rumah masing-masing atau ke tanah airnya, mereka rajin ibadah. Nah, jangan sampai kita berangkat umrah dan haji setelah pulang dari sana malah tidak mau sholat. Tetapi kita juga hati-hati. Memang di Mekah dan Madinah itu adalah kota suci. Tapi kota suci bukan berarti kita terlepas daripada godaan dan rayuan. Saya beberapa kali meruqyah orang yang pulang haji dan umroh, ternyata ada jin dari sana yang ikut ke dalam dirinya. Kenapa? Karena ada hal-hal perbuatan yang mungkin bertentangan dari syariat. Salah satunya, maaf Bapak Ibu yang lagi sedang minum tangan kiri itu salah satu yang dibenci oleh Rasulullah. Ada seorang wanita penghafal Al-Quran, rajin sholat, tiba-tiba kesurupan. Ketika diruqyah, jin bicara, kita tanya jin di dalamnya, kenapa engkau bisa masuk ke dalam tubuh anak ini? Padahal dia penghafal Al-Quran, rajin ibadah. Ternyata dia memang suka kepada perempuan ini dan ingin masuk ke dalam tubuhnya. Ketika dia membaca Al-Quran dia tidak bisa, ketika dia mensolat dia tidak bisa. Tetapi ketika dia minum dengan tangan kiri, saat itulah jin itu bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu yang sedang minum tangan kiri, hati-hati, ya, itu peluang jin masuk ke dalam diri kita. Ya, kemarin juga saya meruqyah ibu-ibu, ya, yang mana ibu-ibu ini, ya, ada makhluk juga di dalamnya. Dan salah satunya adalah akibatnya apa? Karena sering tidur tengkurap. Hati-hati juga. Artinya apa? Sunnah Rasulullah yang diajarkan kepada kita adalah senjata kita agar terhindar dari bujuk rayu syaitan, agar kita terhindar dia masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita melawan daripada syariat yang Rasulullah ajarkan, itulah musuh utama kita, yaitu syaitan, iblis laknatullah dan para pengikutnya akan menggoda, merayu dan memasuki tubuh kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hikmah yang keenam adalah amalan yang paling baik. Berangkat umrah dan haji merupakan amalan-amalan yang sangat baik. Karena di sana semua yang kita lakukan adalah nilainya ibadah. Kita sholat di Masjid Nabawi bernilai 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di Masjid Nur Huda. Sholat di Masjid Mekah, ya, Al-Mukarramah 100.000 kali
lebih utama daripada sholat di Masjid Nur Huda. Ya, jadi sekali sholat subuh kita di sana, 100.000 kali kita sholat di Masjid Nur Huda ini. Bersyukurlah yang sudah berangkat umroh dan haji. Ya, 1.000 kali berapa tahun itu? 100.000 hari berapa tahun coba? Nah, kita umroh berapa hari? Kita haji berapa hari? Nilainya sangat luar biasa, ya. Amalan yang paling utama di situ. Dan zikir kita yang diajarkan oleh Rasulullah tidak lain adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan banyak ya lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana. Selanjutnya yang ketujuh adalah mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti manasik, ya, dengan mengikuti tata cara ibadah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar yang akhirnya menjadi tuntunan ibadah bagi kita. Makanya di sana kita mendapatkan ya tuntunan, ya, dan kita mengalami sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengah ya Pak ya. Laki-laki dan perempuan, tidak ada yang samar-samar. Makanya LGBT itu adalah ya fitrah yang sangat menyimpang. Wa ja'alnakum su'uba, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya lita'aruf, saling mengenal. Maka di sana kita akan mengetahui, ya, melihat ada orang yang badannya hitam dari atas sampai ke bawah, cuma dua yang putih, giginya dan mata putihnya. Ada yang warnanya merah, ada warnanya abu-abu, macam-macam warna kulitnya manusia di sana. Kemudian bentuk tubuhnya juga berbeda-beda. Ada telinganya besar, ada hidungnya gede, ya, ada yang lancip dan sebagainya. Makanya kita di sana harus melihat bahwa Allah menciptakan manusia yang bermacam-macam ini, ya, adalah merupakan kebesaran Allah, merupakan salah satu daripada keagungan Allah yang maha. Dan di sanalah kita harus meyakini bahwa letak keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya di dunia ini. Maka saya tidak ada duanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pun di dunia ini hanya satu-satunya. Tidak ada yang sama. Walaupun dia merupakan kembaran, ya, tapi walaupun kembaran tidak ada yang mirip dan sama mereka. Inilah salah satu bukti Allah itu adalah Maha Esa. Kemudian yang terakhir, walaupun ini bukan yang akhir, adalah syiar umat Islam. Dan kita ketahui berjuta-juta manusia mempersiapkan dirinya saat ini untuk hadir, ya, ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan ini merupakan syiar bagi kita umat Islam. Tidak ada agama yang lain yang mana mereka sangat luar biasa antusiasnya untuk melaksanakan ibadah selain daripada umat Islam. Saya yakin kalau saya tanya jamaah yang ada di sini, maukah kalian untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini? Semuanya pasti mengatakan mau, tidak ada yang menolak. Bahkan yang sudah, ya, dikatakan bisa melaksanakan tahun ini, kalau dihalangi mungkin bisa melawan, ya, dengan sekuat tenaganya. Inilah syiar yang Allah berikan bagi kita umat Islam, yang mana umat Islam, ya, sangat antusias untuk melaksanakan ibadah haji ini.
Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit daripada hikmah daripada ibadah haji dan umroh. Walaupun masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena pertanyaan saya di luar kajian yang Ustaz sampaikan. Ada tambah satu dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana asal usulnya di mana pada sholat subuh ada doa qunut? Mengapa tidak di sholat fardu yang lain? Yang kedua, sementara itu aja dulu Ustaz, nanti yang kedua menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa sholat subuh ya Pak, sejarah sholat subuh. Sholat subuh ini adalah peristiwa ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi. Kenapa Nabi Adam melaksanakan 2 sujud? Itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam. Yang pertama adalah sujud syukurnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia diselamatkan oleh Allah ya dari hukuman Allah itu. Kemudian sujud yang kedua ya, dia memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Pada awalnya sujud ini peristiwa ini menjadi suatu ibadah juga bagi nabi-nabi sebelumnya. Ya. Makanya ada orang yang berpendapat, tapi ini jangan diikutin. Salat itu hanya 3 waktu katanya. Yang pertama adalah di waktu subuh, yang kedua adalah di waktu maghrib, yang ketiga adalah ketika di pertengahan malam. Tapi ini bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan pendapat saja yang dia ambil. Kemudian kenapa di dalam sholat subuh itu ada kunut? Kunut itu artinya qanata. Qanata artinya tunduk. Ya, doa adalah permohonan kepada Allah. Nah, doa kunut ini pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk meminta hidayah kepada Allah atas umatnya yang telah melemparinya, yaitu suku kaum Taif. Apa doanya? Allahumma hdini fiman hadait. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta petunjuk kepada umatnya. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk sebagaimana yang Engkau berikan petunjuk kepada orang lain. Ya. Kemudian wa'afini fiman afait, dan maafkan aku sebagaimana Engkau memaafkan ya orang lain. Artinya begini Pak. Jadi doa ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi setelah itu Rasulullah meninggalkan kunut ini. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah melaksanakan doa kunut ini seolah-olah seluruh ibadah subuhnya ataupun seluruh sholatnya dia melakukan kunut. Tapi setelah itu ada hadis yang lain juga mengatakan bahwa Rasulullah tidak melaksanakan doa kunut ini seolah-olah sepanjang sholatnya tidak melakukan kunut. Makanya kunut itu sifatnya adalah sunnah. Boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Jadi tidak ada yang mewajibkan kunut. Dan salah orang yang mengatakan kunut merupakan rukun daripada sholat, yang mana apabila mereka lupa daripada kunut dia wajib sujud sahwi. Tidak ada. Sujud sahwi dilakukan apabila orang itu lupa daripada salah satu rukun sholat. Sedangkan kunut merupakan bukan rukun sholat, dia merupakan sunnah di antara sunnah yang lainnya. Paham Pak? Ya. Oke, ada yang lain? Ya.
Ketika ada orang meninggal, khususnya pejabat, banyak orang berkata bahwasanya dia telah kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Bagaimanakah kalimat itu menurut Islam atau apakah itu benar? Itu saja, terima kasih. Atau memangnya alam kubur itu alam untuk istirahat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita mendengar orang yang meninggal bukan hanya pejabat, ya kita ataupun ada orang yang mengatakan dia ya berada di peristirahatannya. Yang harus kita pahami bahwa alam barzah merupakan alam antara dunia dan akhirat. Di dunia dia telah lewat, di akhirat belum nyampe. Itu alam pertengahan, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dan di tempat itu ada dua kemungkinan. Ada orang itu memang benar-benar istirahat, bagi orang yang memang taat, orang yang memang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan tidur. Jadi ada sebuah hadis disebutkan, ada seseorang yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dia bisa menjawab itu semua, dan akhirnya dia diperintahkan oleh malaikat itu untuk tidur di sana. Istirahatlah kamu di sini. Kemudian dia minta izin keluar, ingin kembali ke dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang soleh yang meninggal dunia, dia ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Dia ingin memberitahu kepada keluarganya, saudaranya, jamaahnya bahwa taat kepada Allah itu akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa nanti di alam barzah. Tetapi apa kata malaikat? Sudahlah, kamu tidurlah di sini seperti tidurnya para pengantin. Jadi kalau Pak Latif ingin istirahat benar-benar di sana, ya harus taat kepada Allah, insya Allah tidurnya seperti pengantin. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu di dunianya ya tidak pernah ya mensyukuri nikmat Allah, tidak ibadah kepada Allah, maka disitulah tempat bukan hanya peristirahatan, tapi tempat yang ya sangat mengerikan. Dia disiksa, kemudian dia ditakut-takutin sampai hari kiamat nanti. Makanya tinggal kita pilih mau istirahat atau mau disiksa, tinggal kita yang menentukannya. Ya, makanya ketika kita mengatakan orang itu bahwa dia istirahat yang terakhir, kalau saya tidak berani ngomongkannya. Kenapa? Karena saya tidak tahu pribadinya, apakah dia orang soleh atau tidak. Gitu. Makanya dua kemungkinan itu bisa terjadi, tinggal kita memilihnya. Ya, oke, ada yang lain Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ada menyinggung soal akidah umroh, khususnya di daerah aku, bukan di tempat aku. Kalau tempat aku sekarang di sini, di daerah tempat aku adalah segmen warga yang kaya, banyak. Kadang-kadang merasa iri, khususnya aku sendiri banyak. Kaya itu didirikan haji, tapi kayaknya karena depsani atau narkoba. Enggak kedengaran. Didirikan haji atau umroh. Yang bertanya ke sekarang, apa pendapatnya soal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jelas Pak, suaranya enggak jelas. Suaranya enggak jelas. Jangan didekatin. Ya. Ada di kepadaku. Di kepadaku itu uangnya banyak kaya. Kayo itu dapat duitnya dari narkoba atau teksan. Iya. Dinaikkan haji atau umroh. Itu yang ditanya, apa pendapatnya dari Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bisa saya tangkap pertanyaannya. Ada orang yang menjalankan ibadah haji dan umroh tetapi memakai uang haram. Apa hukumnya?
Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, orang yang memakan barang haram itu api neraka lebih berhak memakannya. Artinya kalau kita sudah, ya, nauzubillah min zalik, memakan barang haram, maka neraka itu lebih berhak untuk memakannya. Makanya orang yang memakai barang haram dalam melaksanakan suatu ibadah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Termasuk juga ibadah haji dan umroh. Ya, bagaimana caranya supaya kita ibadah kita diterima oleh Allah? Makanya kita harus mencari rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang memang benar-benar. Makanya harus kita lihat dulu. Nah, tetapi jangan sampai kita merasa rezeki yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita sudah bersih. Belum tentu. Sebelum kita keluarkan hak-hak orang lain di dalamnya, ada zakatnya, ada infaknya di dalamnya. Setelah kita bersihkan itu semua, barulah dinamakan halalan thayyibah. Maka disebutkan di dalam sebuah firman Allah, ya, bahwa di dalam sebuah doa disebutkan, ada doanya, ya, bahwa Allahumma disebutkan di situ bahwa ya Allah, doa salat duha. Pernah salat duha kan? Apa salat duha? Allahumma inna duha aduhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku itu dari atas di langit, turunkanlah. Ya, wa in kana fil ardi fa ahridhu. Wa in kana di dalam bumi, kalau di dalam bumi maka keluarkannya. Wa in kana, ada salah satunya haraman, jika dia itu haram, fatahhirhu, maka sucikanlah. Tapi cara mensucikan itu bukan hanya sekedar omongan, tapi harus kita laksanakan kewajiban kita di dalam rezeki itu, yaitu ada zakat, ada infak di dalamnya. Baru kita rezeki itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagi yang mau berangkat umrah dan haji, harus kita lihat dulu rezeki yang kita dapatkan, apakah rezeki ini dari hasil yang tidak baik atau tidak. Ya, kalau yang tidak baik maka harus kita hindari, sehingga ibadah kita jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang haram, sehingga ibadah haji kita mendapatkan haji yang mabrur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya telah habis. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan tentang haji dan umroh. Walaupun dia sudah berangkat haji dan umroh, tapi ibadahnya masih bermalas-malasan. Itu menandakan bahwa haji dan umrohnya tidak diterima atau bukan haji mabrur, kata Bapak tadi. Nah, ini berarti kita sendiri bisa mendeteksinya, atau orang lain juga bisa melihat. Nah, ini maksud saya sebagai motivasi kita. Apakah kita sudah umroh lama atau umroh baru? Mari kita tingkatkan hal-hal yang itu, jangan sampai kita mencolok. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan kalau minum tangan kiri itu Allah sangat tidak suka atau benci. Nah, bagaimana orang-orang yang semua kerjaannya dengan tangan kiri, apa menulis, apa makan, apa segala macamnya. Nah, ini mohon Pak penjelasannya. Terima kasih. Oke, ada dua pertanyaan. Jadi salah satu ciri haji yang mabrur itu adalah apabila terjadi perubahan di dalam dirinya sebelum dan sesudah dia melaksanakan ibadah haji. Kalau sebelumnya mungkin dia sholatnya 5 waktu tidak pernah dia lakukan, tapi setelah dia pulang dari ibadah hajinya, mulai dia melakukan secara perlahan dalam menuju kebaikan. Artinya ketika ada perubahan di dalam dirinya, kebaikan yang dia dapatkan setelah dia berangkat umroh itu atau haji, maka itu salah satu bukti bahwa dia haji atau umrohnya yang mabrur. Itu saja. Tetapi sebaliknya,
Kalau sebelum umroh dia baik, tetapi setelah pulangnya malah buruk, maka inilah salah satu tanda haji yang mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang makan minum dengan tangan kiri. Rasulullah mengatakan, ya, makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu karena syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Bagaimana kalau orang yang kidal minumnya tangan kiri terus? Caranya gimana? Pegang. Jadi biasakan makan dengan minum tangan dua, jangan itu. Jadi misalkan kita nih lagi makan nih, ini kotor nih, bagaimana kita minum dengan begini? Tidak bisa, tapi dengan tangan ini. Bagaimana caranya? Kita pegang aja. Kita pegang sedikit, berarti tandanya kita minum dengan tangan kanan juga. Tangan kirinya kita pegang, tapi tangan kanannya kita harus sertakan. Jadi minum gini. Nah itu, jangan begini. Ya, kalau begini berarti benar-benar kita minum dengan tangan kiri. Paham ya Bu? Ya itu saja. Boleh tambah satu terakhir. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Nama saya Abai. Abai mau nanya Ustaz, kalau Abai lagi sholat, kenapa ya pikiran Abai itu kemana-mana? Mikirin sekolah, mikirin les, mikirin makanan. Gimana ya kalau mau sholat itu fokus ke sholatnya aja? Ya. Oh ya, baik sekali pertanyaannya ya. Saya yakin Abah ini belum 17 tahun ya, artinya masih anak-anak, masih ini, tetapi pikirannya sudah jauh ke depan. Bagaimana cara sholat khusyuknya? Nah, sebenarnya ini menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Kita sudah tua belum memikirkan bagaimana sholat khusyuk, anak-anak sudah memikirkan. Bagaimana caranya kita sholat khusyuk ya? Pertama ya, perbaiki dulu wudu kita. Wudu itu sangat mendukung sekali kekhusyukan dalam sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ya, pakaian kita harus benar-benar suci. Pakaian kita. Kalau kotor itu mempengaruhi juga. Kenapa? Karena setan tidak pernah melepaskan daripada rayuannya. Yang selanjutnya adalah ya, bagaimana niat kita. Ketika kita melakukan sholat itu, bahwa saya ini sholat ya, sebagaimana yang Rasulullah katakan, anta'budullah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nih, aku akan melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihatmu. Dan Allah melihat bukan hanya fisik kita, tapi dia juga melihat hati kita. Maka ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mohon perlindungan kepada Allah. Maka doa sebelum sholat itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu salah satu doanya. Kemudian di samping itu kita membaca doa surat An-Nas, qul a'udzu birabbinas, karena setan tidak pernah melepaskan kita, merayu kita, menggoda kita walaupun kita lagi sedang sholat. Itu yang menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Ya, nanti suatu waktu kita akan bahas lagi tentang masalah sholat khusyuk ini. Mudah-mudahan ini yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk taat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.